Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Tina Sriwantini selaku tutor mata pelajaran IPS kelas 6 semester genap paket A PKBM Bina Pandu Mandiri. Para warga belajar semua, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas video pembelajaran dengan judul Upaya untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Sebelum dilanjutkan ke video pembelajaran selanjutnya, mohon disimak videonya baik-baik. Apa arti mengisi kemerdekaan? Nah, pemenuhan kemerdekaan menyangkut kebebasan yang diperoleh secara konstruktif dan bermakna untuk memajukan bangsa. Berbagai upaya dilakukan untuk mempererat persatuan, memajukan pendidikan, pengembangan perekonomian, dan melestarikan kebudayaan. Merayakan kemerdekaan bukan sekedar merayakan kemerdekaan, namun juga tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan negara, menjaga keutuhan bangsa, dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus yang akan datang. Nah, pembangunan nasional pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah fokus pada pembangunan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, politik, sosial masyarakat. Selanjutnya, tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan negara yang sejahtera, adil, makmur dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi setelah pemerintahan merdeka, itu berbenah untuk memperbaiki infrastruktur maupun kondisi ekonomi atau melakukan kerjasama politik dengan negara lain dengan tujuan untuk pembangunan dan mewujudkan negara yang sejahtera, adil, makmur, dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk membangun atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektor-sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Nah, jadi fokus setelah merdeka, pemerintah itu berfokus pada melakukan pembangunan secara ekonomi. Nah, membangun ekonomi berbasis nasionalisme. Membangun ekonomi yang berbasis nasionalisme berarti mengedepankan kepentingan dan kemandirian perekonomian bangsa dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, mendukung pertumbuhan sektor dan mendukung inovasi dan teknologi lokal. Negara mengupayakan nasionalisme ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang bijaksana, strategi sektor industri, dan pembuatan kebijakan untuk melindungi dan mengembangkan ekonomi nasional. Nah, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini penting untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Seperti apa pembangunan infrastruktur itu? Misalkan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan sistem transportasi lainnya. Nah, ini untuk mempermudah jalur ekonomi, maka pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan, jembatan, maupun pelabuhan. Selanjutnya, pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Indonesia juga fokus pada pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Lanjut, pembangunan sosial dan budaya. Pembangunan sosial dan budaya ini mencakup upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, mempererat persatuan, serta melestarikan kebudayaan bangsa. Nah, pemerintahan yang stabil. Ketika pembangunan yang mencakup pemerintahan yang stabil, ekonomi yang stabil, yang mampu mengelola dengan baik dan menciptakan kedamaian bagi masyarakatnya. Nah, selanjutnya ada program pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita ini adalah program pembangunan 5 tahun yang dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan pembangunan. Nah, merajut masa depan dengan semangat nasionalisme. Sebagai penutup, untuk menyongsong masa depan dengan semangat nasionalisme berarti bergerak maju dengan komitmen menjaga dan juga memperkuat persatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya dan terus berkontribusi dalam pembangunan negara. Semangat nasionalisme tidak hanya menjadi sarana untuk menghadapi tantangan masa kini, namun juga semangat nasionalisme mampu menjadi katalisator untuk menghasilkan perubahan positif yang berkelanjutan. Nah, rupanya sekian video pembelajaran yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa para warga belajar semua untuk melanjutkan ke bagian penilaian supaya memperoleh nilai yang maksimal. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.